tubuh kita itu ya bisa dipengaruhi oleh pikiran. Kalau pikiran kita cupet gitu, gara-gara kita marah, kita dipecat, wah itu biasanya negatif semua tuh. Makan gak enak, penyakit datang, bawaannya marah melulu. Kalau kita bawaannya marah melulu, rezeki nggak bakal datang. Percayalah, rezeki nggak bakal datang, adik-adik. Hai teman-teman, Assalamualaikum. Saya masih di ruangan saya di Aindia Management di 3D Office. Kepengen betul saya sharing gitu. Saya diminta bicara tentang, judulnya tuh agak-agak provokatif. PHK adalah anugerah dari Tuhan. Gimana bisa? Banyak orang yang komplain barangkali begitu kita mengucapkan statement itu. Kalau saya enggak. Ya, saya enggak. Ya, saya gagal berkali-kali, saya dipecat ya beberapa kali gitu. Tapi justru dari setiap kali fenomena itu saya menyikapinya dengan secara positif gitu. Ya, saya tidak larut, saya tidak baper. Saya kalah pilkada 3 kali, bayangin. Dan kemarin kan tahu saya dipecat dari satu jabatan yang sangat yang sangat dikenal orang lah. Saya memimpin sebuah media besar ya milik negara. Ya, dan saya dipecat. Ya, di puncak dari semangat saya sedang akan membangun sebuah TV publik yang mestinya sangat membanggakan. Saya dipecat. Mati saya kagak. Ya, saya sikapin dengan sesuatu sikap yang positif. Shock sih, bohong kalau kita tidak shock. Cuman ya sudahlah. Ya, saya selalu mengatakan saya percaya bahwa dari setiap kegagalan, dari setiap pemecatan itu, saya selalu mengatakan bahwa jangan-jangan, malah bukan jangan-jangan, saya percaya Allah punya rencana yang lebih baik untuk saya. Dan alhamdulillah, terbang saya. Setelah saya dipecat, saya terbang. Rezeki saya banyak, gitu. Job saya penuh. Banyak orang yang minta advice dari saya, yang simpati banyak, luar biasa. Ya, jadi saya ingin menyampaikan kepada adik-adik, ya, yang kemungkinan ya teman-teman semua juga terkena PHK, ya terkena perampingan di kantor, ya sudahlah, ya sakit memang, ya kecewa memang, marah mungkin, karena mungkin punya beban tanggung jawab yang luar biasa gitu, terutama secara finansial. Ada yang namanya dipecat itu atau di PHK itu kadang-kadang juga menyangkut harga diri, kok kayaknya tidak terpakai gitu. Tapi teman-teman, kita juga harus paham ya memang kondisi ekonomi sedang begitu. Tidak ada majikan yang mau mecat kita kalau ekonominya baik dan tenaga kita dibutuhkan. Tapi kan tahu sendiri, banyak restoran tutup, banyak hotel tutup, ya, banyak perusahaan terpaksa tutup. Banyak banget. Tidak cuma di sini tuh, di luar negeri. Banyak toko-toko retail tutup, ya. Tutup semua. Close di mana-mana, ya. Mau diapain gitu, mau diapain. Ya, ada juga yang gajinya dipotong separuh, itu udah bagus. Ada yang bergiliran, udah bagus. Ya, jadi teman-teman, saya minta betul, ya jangan pernah marah gitu kalau kita dipecat. Apalagi kita tahu, kecuali perusahaan lagi bagus kita dipecat. Ada apa nih? Ini semua sedang dalam persoalan. Kita doakan aja ekonomi kita bertumbuh kembali, ya sehingga kita bisa kerja. Atau ya udah, saatnya sekarang karena dipecat, karena di PHK untuk bikin usaha sendiri. Ya, jangan-jangan memang kita dipecat ya karena Tuhan memberikan kita peluang untuk menjadi majikan. Saya waktu dipecat di sebuah production house, ya, saya bersyukur saya dipecat. Kalau tidak, saya tidak akan pernah dikenal sebagai pengusaha PH sendiri. Kan begitu. Ya, berkali-kali, saya tiap kali dipecat, ya, saya percaya betul. Saya kalah 3 kali pilkada. Jangan-jangan saya memang tidak cocok di situ. Ya, Allah udah tahu tuh. Allah sudah menentukan semuanya. Jalan hidup kita. Kita tidak akan pernah kuasa. Rencana terbaik kita belum tentu sama dengan rencana terbaik dari Allah. Rencana terbaik Allah belum tentu sama dengan rencana terbaik kita. Udah jalanin aja. Apapun yang terjadi, satu, saya berulang-ulang di mana-mana saya bicara, jangan baper. Jangan gara-gara PHK jadi larut, marah, malah menghilangkan waktu kita, menghabiskan energi kita untuk mencari peluang-peluang baru. Ya udah,
Udah dipecat, mau diapain lagi? Ya, ya kalau shock berapa hari bolehlah. Abis itu kita harus bangkit. Nggak mungkin kita bertahan begitu. Tetap marah gitu. Kenapa dipecat? Kenapa dipecat? Berhari-hari, berbulan-bulan. Ngapain? Tidak menyelesaikan persoalan. Energi kita habis. Tubuh kita itu kan bisa disugesti ya. Tubuh kita itu bisa disugesti. Ya. Tubuh kita itu ya bisa dipengaruhi oleh pikiran. Kalau pikiran kita cupet gitu, gara-gara kita marah, kita dipecat, wah itu biasanya negatif semua tuh. Makan gak enak, penyakit datang, bawaannya marah melulu. Kalau kita bawaannya marah melulu, rezeki gak bakal datang. Percayalah, rezeki gak bakal datang adik-adik. Ya, jadilah pribadi yang positif. Ya, yang sudah bangkit. Ya. Jadi itu yang sikap itu yang harus, dan belajarlah dari saya. Saya tidak baper tuh walaupun saya dipecat. Saya senyum, saya sikapin, saya ikhlas, saya legowo, malah orang banyak simpati dan orang banyak menawarkan pekerjaan kepada saya. Coba kalau saya marah-marah, saya protes, saya tuntut berlebihan gitu. Saya nge-tweet, nge-posting, saya ngata-ngatain orang. Ngapain juga lah. Nambahin musuh, orang tidak simpati, dan rezeki tidak akan pernah datang. Ya, kadang-kadang ada orang mau bawa rezeki ke kita, tawaran pekerjaan, tapi ngelihat muka kita mengeras. Waktu ketemu itu orang belum menawarkan, kita udah komplain, iya nih gue gini-gini, nggak bener nih gitu-gitu. Kira-kira dikasih nggak itu pekerjaan? Kagak. Ah, ngapain dia? Dia lagi begitu. Saya pernah ada teman tuh, ada teman baik saya, satu SMA, saya undang, karena saya tahu dia baru dipensiunkan, padahal dia menurut dia nih, dia sangat berjasa di perusahaan itu, tahu dia diberhentikan. Dia ngomong lah, wah ngerepet berjam-jam di depan saya. Dia komplain kenapa dia pecat, kenapa sekarang yang memimpin itu adalah orang-orang yang tidak pantas, orang-orang yang ada hubungan dengan KKN, dengan direktur utamanya. Saya bilang, ngapain lah Lur? Saya ini dari Dirut TVRI dipecat juga nggak apa-apa. Kamu kan belum segitunya gitu. Udahlah, ikhlaskan aja. Saya waktu itu mau ngasih kerjaan untuk dia, tapi melihat sikapnya gitu berjam-jam, udahlah berhentilah. Saya capek dengar kamu mengeluh. Males juga saya akhirnya. Ya, saya tinggal akhirnya. Begitulah perumpamaannya. Kalau kita mendapatkan musibah, katakanlah dipecat, dan kita terus ngomel, merepet, berbulan-bulan tidak menyelesaikan masalah, malah rezeki, calon rezeki hilang tuh. Belajarlah menjadi pribadi yang legowo. Maknai, kadang-kadang sebuah musibah itu adalah justru melahirkan sebuah anugerah, sebuah peluang untuk kita berbuat atau mendapatkan yang lebih baik dari itu. Begitu dong caranya. Ya, jadi walaupun teman-teman di PHK terus bangkit. Sekarang ada prakerja, ya, belajar di situ. Kan dibantu oleh pemerintah. Kurang skill, tambahin skill. Ya, ada KUR tuh. Ya, macam-macam tuh. Ya, manfaatkan juga internet. Ya, Google, Yahoo, cari peluang. Tanya sini-sini, bergaul. Ya, datangin teman-teman yang sukses. Bantu dong, apa nih gitu. Apa nih, opportunity, apa nih, yang bisa gue bantu nih. Begitu caranya. Bergerak, jangan cuma di rumah doang. Jangan di rumah, jangan rebahan. Sekarang ada istilah kaum rebahan. Rebah sekali-sekali bolehlah. Tapi jangan rebahan terus. Gimana mau dapat rezeki kalau rebahan terus? Jadilah pribadi yang bangkit. Ya, hidup ini memang tidak semulus yang seperti yang kita duga. Ya, untung, rugi, menang, kalah, ya, dipuji, dihina, dibutuhkan, dicampakkan, itu mah biasa. Bagaimana kita memaknai? Ya, lihat dari saya memaknai kegagalan saya pun sebagai saya percaya Allah ya punya rencana yang lebih baik untuk saya. Yakinin itu. Seperti sekarang COVID, ada yang justru menjadi kaya raya tuh dari datangnya COVID ini untuk bisnis-bisnis tertentu, misal bisnis dalam kegiatan. Nggak lihat tuh yang punya lab yang ngecek antigen sekarang revenue-nya penghasilannya banyak banget gitu. Gara-gara saya aja seminggu kadang-kadang pernah 4 kali 5 kali antigen. Berapa duit tuh?
Ya, jadi tidak semua bisnis itu mati. Ya, tidak semua bisnis itu mati. Ya, asal kita jeli, makanya nanya, bergaulah. Banyak nanya. Sekarang banyak informasi diberikan. Ya, pemerintah pun bersosialisasi. Ya, banyak juga lembaga-lembaga perusahaan dalam kegiatan CSR juga berusaha juga untuk membantu. Ya, pokoknya jadilah pribadi yang positif. Ya, walaupun kita dipecat, di PHK, bangkit. Yang sudah ya sudah. Doakan perusahaan yang mecat kita untuk bangkit lagi. Siapa tahu kita dipanggil lagi. Jangan justru diajak ribut. Nanti kalau dia bangkit lagi, kita nggak dipanggil. Banyak ruginya. Orang yang marah itu banyak ruginya. Ya, jadi jadilah pribadi yang bisa legowo. Kecewa bolehlah, tapi jangan terlalu lama. Ya, itu aja yang bisa saya sharing. Semoga kita sukses semua. Kita doakan juga COVID cepat selesai. Ya, kita doakan. Tanda-tandanya udah membaik, tapi kita tetap harus mempertahankan prokes. Ya, itu saja. Ya, saya doakan teman-teman berhasil dan segera mendapatkan rezeki. Ya, bye bye.